Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baik, kali ini kita akan masuk kepada tahapan perseptual mengenai fungsi dari anak mempersepsi semua yang terjadi, yang dilaluinya pada usia atau tahapan perseptual ini. Yang pertama kita akan masuk kepada fungsi fisiologinya. Fungsi daripada apa yang terjadi dalam pertumbuhannya atau perkembangan daripada masa ini bisa dikatakan adalah bagaimana anak akan mengalami keseimbangan. Fisiologinya akan mengalami keseimbangan seperti di konseptual. Semua aktivitasnya menuju kepada keseimbangan. Misalnya merangkak, melompat, berjalan, duduk. Fungsi fisiologi dari konseptual tersebut itu akan membuat bagaimana keseimbangan itu akan terjadi di usia ini. Di usia 4 tahun, berdirinya, bergeraknya, melompatnya, memanjatnya, anak sudah mengalami keseimbangan. Nah, keseimbangan inilah yang menjadi bahan pertumbuhan, perkembangan yang bisa kita katakan perkembangan ototnya. Anak mulai keras, badannya mulai terlihat tegap, gerakannya mulai melihat dengan jelas, ya, karena dia punya keseimbangan. Maka dari itu, ya, pada fungsi fisiologi ini pada masa ini sangat penting karena anak akan berpengaruh sangat besar dalam interaksi, aktivitas dengan lingkungannya. Bagaimana dia menanggapinya? Anak yang di usia 5 tahun tumbuh dan berkembang, dia akan sesuai dengan usianya. Oke, akan didapatkan hal-hal yang lazim, yang seharusnya dia lakukan pada usia tersebut. Seperti apa? Memegang piring, dia jelas bisa. Tidak akan ragu kita melihatnya. Nah, pada usia ini, otot dan lapisan lemak akan kuat, akan berfungsi keras. Ototnya mulai mengeras, akan terlihat lebih besar, dia mulai melihat lebih besar, ya. Sebelum dia masuk kepada akil balik, maka itu akan terlihat dadanya, ya. Dia mengangkat. Dia ingin apa-apa semuanya ingin yang dia angkat. Dia yang mendorong. Nah, otot-otot itulah yang membuat dia aktif bergerak. Nanti akan berhubungan dengan otaknya. Ya. Karena otot-otot tersebutlah maka perkembangan tersebut akan serasi. Ya, yang di situ menyebabkan keseimbangan. Anak mempunyai lapisan-lapisan lemak, maka kita bisa lihat kadang-kadang anak tersebut tumbuh kelihatan besar karena asupan-asupan yang dia lakukan. Ketika anak itu banyak diam, maka akan terlihat. Tapi ketika anak itu banyak bergerak, maka akan terlihat. Maka kita akan bisa lihat di konseptualnya. Ketika fungsi pertumbuhan di konseptual sudah bagus, di usia 4 tahun, anak akan bergerak sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Semua yang dilakukan adalah proses reaksi yang dilihat, yang diamati, yang diperhatikan.
Itulah fungsi pertumbuhannya. Maka kita bisa perhatikan juga bagaimana dia melakukan segala sesuatu. Ya, mainannya juga dia bermain dengan ototnya. Oke. Nah, kita masuk kepada perkembangan otak dan susunan sarafnya. Pada masa perseptual, perkembangan otak dan susunan saraf anak akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Maka di usia 4 sampai dengan 7 tahun, masa di mana pertumbuhan otak anak itu cemerlang. Karena sel-sel otak tersebut mulai berfungsi. 0 sampai 4 tahun konseptual dia menangkap. Setelah itu di usia 4 sampai dengan 7 tahun, itulah fungsi otaknya mulai bergerak. Nah, susunan saraf itu mulai bekerja keras. Maka pentingnya asupan, informasi, komunikasi, bukan hambatan-hambatan. Di saat itu anak mulai melakukan segala sesuatunya dengan cepat. Karena otaknya juga mulai berfungsi. Anak mulai lihat, katakanlah. Otak ini sangat besar manfaatnya buat kehidupan mental anak kita. Otak besar atau disebut dengan cerebrium akan berfungsi yang mengendalikan proses motorik, afeksinya, berpikirnya. Di otak besar inilah yang akan terus bertumbuh dan besar. Ada lagi otak kecil yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan posisi tubuh anak. Jadi, kedua otak kecil atau otak besar tersebut itu sangat berpengaruh di usia-usia seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan secara detail perkembangan tumbuhnya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail anatomi daripada otak tersebut. Tapi bagaimana otak ini tumbuh akan berpengaruh pada usia ini. Berpengaruh dalam proses psikologisnya. Berpengaruh dalam perkembangan psikologisnya. Oleh karena itu, ketika otot lemak-lemak yang tumbuh dia seimbang, otak dan susunan sarafnya rapi, maka proses pengertian akan terjadi dengan anak sesuai dengan usianya, sesuai dengan potensi yang dia akan alaminya. Penerimaan anak pada usia ini sangat besar ketika otak mengalami keseimbangan. Fungsi fisiologisnya seimbang, maka prosesnya akan seimbang. Bagaimana dengan fungsi psikologisnya? Kalau kita lihat secara fisiologisnya dia sudah mengalami keseimbangan, maka pada secara psikologisnya, seperti yang tadi saya katakan, ketika otak besar dan otak kecil mengalami keseimbangan dan dia berfungsi dengan baiknya, maka akan mempengaruhi mental anak kita, kognitif anak kita, afektif anak kita, motorik anak kita. Di saat itu terkoordinasi di usia 4 sampai dengan 7 tahun ini. Inilah koordinasi yang sangat baik. Ketika anak pada fungsi psikologisnya dia sudah mampu melihat perbedaan, satu, diferensiasi yang seperti yang kita sudah jelaskan. Jadi ketika fungsi perseptual adalah fungsi diferensiasi, dia mencoba untuk melihat perbedaannya. Di saat inilah fungsi psikologis anak akan lebih terlihat jelas.
Anak melihat perbedaan ini untuk dia mengerti. Perbedaan inilah yang membuat anak merasakan bahwa posisi apa yang dia harus lakukan. Bagaimana dia melakukannya. Di usia 4 sampai dengan 5 tahun pada diferensiasi ini sangat menentukan. Dia bisa membedakan bahwa saya bisa atau tidak bisa. Saya kuat atau tidak bisa. Maaf, saya kuat atau tidak kuat. Saya suka atau tidak suka, afeksinya. Ini dia sudah bisa. Ini tidak enak. Dan ini enak. Inilah fungsi yang dia harus hadapi. Inilah di mana perbedaan ini, kemampuan anak untuk bisa melihat tersebut. Ketika perbedaan ini berjalan dengan baik, maka anak mampu. Yang kedua, fungsi psikologisnya adalah fungsi mengeksplor informasi-informasi konseptual yang dia sudah peroleh. Saat ini dia akan mengeksplor, dia akan bagaimana menggunakan objek yang dia perhatikan untuk dirinya. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, maka dia tahu, dia mengerti. Dari mana dia mengerti? Dari informasi konseptual yang sudah dia dapatkan. Jadi benda-benda yang dia peroleh tersebut, yang dia mainkan tersebut, dia akan mengeksplor, dia akan menunjukkan kemampuannya. Maka pada usia ini kadang-kadang, "Mah, aku bisa. Mah, aku mau melakukan itu." Dia punya keinginan, tapi tiba-tiba dia akan lakukan sendiri. Anak kita kehilangan anak kita. Bingung, di mana dia? Tahu dia ada di ruangan gudang misalnya. Lagi ngapain? Lagi mengeksplor kemampuan-kemampuannya. Tiba-tiba kita lihat dia ada di taman. Kalau di depan rumah kita ada taman, ada teras. Kalau tidak, dia akan menggunakan, mengeksplor kemampuannya dengan misalnya apa? Kursi-kursi disusun dengan rapi. Kursi-kursi diberantakan, dijatuhkan, dilakukan. Perhatikan, dia sedang mengeksplor pada usia ini. Inilah fungsi psikologis pada tahapan perseptual anak kita. Berbagai macam eksplor. Semua benda yang bundar, dia akan terus menggelingkan menjadi seperti apa. Ada kotak-kotak, dia akan susun menjadi mobil-mobilan. Inilah perseptual dia yang mampu menanggapi atau mengeksplor objek yang dia lihat. Objek yang dia perhatikan. Objek yang menjadi experience dia. Itulah fungsi psikologis yang dia akan hadapi. Oleh karena itu, fungsi explore objek pada masa perseptual jangan dihambat. Itulah proses kreativitas, itulah proses pengembangan kognitif, afektif, dan motoriknya. Di saat itulah terjadi di mana dia akan berkembang. Fungsi otak kecil dan otak besarnya akan bertambah besar. Sel-sel otak itu akan terus, karena fungsi fisiologisnya akan meningkat dari explore ini. Kalau fungsi fisiologisnya tidak berjalan dengan baik, maka dengan otomatis dia tidak mampu mengeksplor. Inilah perbedaan yang kita hadapi. Kita bisa perhatikan kembali pada fungsi bersikap. Pada anak ini suka memprotes, "Ma, kenapa aku kok dibiarkan? Ma, kok aku nggak dibangunin? Ma, kok aku tidak dikasih?" Ini adalah fungsi yang disebut dengan memprotes. "Ma, aku kok nggak bisa? Ma, aku bisa. Tapi kenapa kok aku nggak boleh?" Nah, protes-protes ini adalah fungsi di mana dia berusaha menanggapinya. Ketika dia disuruh, dia melakukan, "Kok kenapa aku disuruh terus?" Nah, di fungsi penolakan di sini bukan berarti anak itu bandel atau seperti tanda-tandanya bahwa dia tidak.
Dia berusaha bagaimana menanggapinya. Hasilnya apa yang dia akan dapatkan ketika dia mencoba untuk menolak. Verbalnya banyak berkomunikasi, bertanya-tanya. Oh, mama tadi melakukan ini, katanya nggak boleh. Hati-hati kita berkata. Ketika kita tidak boleh untuk anak tersebut tidak boleh, namun kita boleh melakukannya, dia akan protes. Kok aku nggak boleh, mama boleh? Kok aku nggak boleh, kakak boleh? Dia akan mencoba untuk memprotes karena dia tahu perbedaan dan memposisikan dirinya. Disitulah karena dia banyak berbicara, ngomong terus. Kalau dia tidak mendapat tanggapan, maka anak verbalnya ngomong sendiri. Kalau kita bisa perhatikan anak pada usia 4 sampai dengan 7 tahun ini kadang-kadang main dengan ngomong sendiri karena dia tidak mendapat tanggapan. Maka dia akan terus menerus. Kalau dia mendapat tanggapan, maka dia akan terus mengejar. Tapi kalau dia mendapat pengarahan, verbalnya ditempatkan pada tempat yang baik, dia akan mencontoh pada verbal yang baik, maka dia akan melakukan verbal diposisikan dirinya. Karena perseptualnya berhasil. Yang selanjutnya, fungsi perhatian, attention. Dia mulai mencoba untuk memperhatikan. Dalam proses ini penjelajahan. Karena dia masa-masa penjelajahan, maka dia mencoba untuk mencari penjelajahan. Di saat inilah anak berusaha mendapatkan sesuatu, kasih sayang, sentuhan, eye contact sangat penting untuk pada masa-masa di mana pada usia perseptual ini munculnya perhatian. Ketika perhatian ini muncul, dengan otomatis dia akan mencari. Ketika mamanya lagi ngomong, dia akan dengarkan. Dia akan mencoba untuk mengejarnya. Ketika dia lagi ngomong, mamanya melengos, dia ambilnya mukanya mamanya, suruh melihat dirinya. Ini adalah proses perhatian. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang jatuh, dia akan perhatikan. Ada yang mengalami sesuatu, dia akan perhatikan. Ada perubahan-perubahan yang terjadi, dia akan memperhatikan. Dengan perhatian tersebut, verbalnya berjalan, maka terus berkomunikasi. Perseptualnya akan berhasil. Nanti kita akan berhadapan dengan yang namanya kongruitual. Kita akan perhatikan di dalam kongruitual ada pula fungsi perhatian. Mungkin kita akan bisa lebih luas lagi untuk melihatnya. Sampai saat ini kita akan masuk bagaimana tahapan perseptual ini akan berjalan dengan baik. Kita akan masuk pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.